Baik Bapak Ibu, pada kali ini kita akan membahas tentang pembahasan TO UKPPG Teknik Otomotif bagian yang pertama. Di bagian pertama ini akan dibahas dari soal nomor 1 sampai nomor 15. Baik, kita mulai dari soal nomor 1 yaitu tentang metode pembelajaran yang digunakan. Salah satu aspek yang penting yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam mengelola kelas adalah memahami dan mengelola perilaku peserta didik agar menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi semua. Hal ini juga dilakukan ketika seorang guru mengajar submateri alat ukur mekanis dalam pelajaran dasar-dasar otomotif. Dihadapkan pada situasi di mana beberapa peserta didik terlihat kurang memahami penggunaan alat ukur yang diajarkan karena keterbatasan jumlah alat ukur. Guru meminta peserta didik yang memiliki pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi membantu peserta didik lain yang membutuhkan bantuan dalam beberapa kelompok. Nah, langkah guru tersebut merupakan proses dari metode pembelajaran yaitu, nah kita lihat di sini soal ini menanyakan, Bapak Ibu menanyakan metode pembelajaran yang digunakan guru ketika meminta peserta didik dengan pemahaman lebih tinggi untuk membantu teman sekelasnya. Artinya mengelola kelas, membantu peserta didik dengan teman sebaya. Artinya dia guru tersebut menggunakan proses dari metode pembelajaran yaitu tutor sebaya, Bapak Ibu. Kenapa metode tutor sebaya? Karena metode tutor sebaya ini melibatkan siswa yang lebih memahami materi untuk membantu rekan-rekannya. Jadi ini menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan mendukung di mana siswa saling membantu dalam memahami alat ukur mekanis. Sementara yang B, demonstrasi, ini lebih berfokus pada guru yang menunjukkan cara, bukan interaksi antar siswa. Kemudian yang C, diskusi kelompok juga melibatkan banyak siswa dalam percakapan, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan bantuan secara individu dari temannya. Kemudian yang D, bermain peran Bapak Ibu tidak relevan dengan konteks membantu pemahaman alat ukur seperti yang dideskripsikan di video. Kemudian ceramah lebih satu arah dan tidak melibatkan kolaborasi antar siswa. Jadi ketika yang ditanyakan meminta peserta didik yang memiliki pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi membantu peserta didik lain, ini artinya menggunakan tutor sebaya. Baik, kita lanjut soal nomor 2, soal benar salah Bapak Ibu, di mana di sini ditanyakan adalah langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Guru mengajarkan mata pelajaran kelistrikan dan sistem kontrol otomotif pada submateri Engine Management System atau EMS. Dituntut memiliki kemampuan untuk mengelola kelas dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami proses pengaturan injeksi bahan bakar. Guna membantu kesulitan peserta didik, guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL ya, Problem Based Learning. Pembelajaran berbasis masalah meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu harus ketahui bahwa PBL ini ada beberapa sintak. Nah, yang pertama itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, ini benar Bapak Ibu, di mana sintak PBL yang pertama itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi ini benar. Kemudian sintak yang kedua. Sintak yang kedua dari PBL itu adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, jadi langkah yang kedua ini juga benar, di mana sintak PBL yang kedua adalah yang pernyataan kedua ini. Kemudian sintak PBL yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nah, ini juga benar, di mana ketiga pernyataan ini adalah sintak PBL yang pertama Bapak Ibu, orientasi, mengorganisasikan, kemudian membimbing penyelidikan individual. Sementara yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, di sini tidak ada. Dimulai dengan pertanyaan esensial keliru, Bapak Ibu. Kemudian penilaian hasil kerja peserta didik juga keliru, karena tidak cocok dengan sintak PBL. Yang terakhir itu harusnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, jadi soal ini meminta penilaian benar atau salah mengenai langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis PBL, Bapak Ibu. Kita lihat yang pertama benar, PBL dimulai dengan memperkenalkan masalah. Kemudian yang kedua juga benar, siswa diorganisir untuk bekerja dalam kelompok. Dan yang ketiga juga benar, guru membimbing siswa selama proses pendidikan. Sementara yang keempat salah, biasanya dimulai dengan masalah Bapak Ibu, bukan dengan pertanyaan esensial. Itu juga yang terakhir, penilaian hasil kerja peserta didik ini juga bukan salah satu sintak PBL, karena penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil kerja siswa, bukan merupakan langkah-langkah dalam PBL. Jadi jawabannya adalah benar-benar benar, salah-salah.
Kita lanjut soal nomor 3, model pembelajaran yang sesuai. Sebagai seorang guru yang mengajarkan teori tentang mesin atau motor bakar sebagai submateri dari UMS, Anda dituntut mampu mengelola kelas dengan efektif untuk memastikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam konteks ini, Anda diberikan data awal tentang gambaran kondisi kelas, yaitu rendahnya minat, interaksi antar peserta didik, dan partisipasi dalam pembelajaran. Guna mengatasi dan meningkatkan minat, interaksi antar peserta didik, dan partisipasi dalam pembelajaran mesin atau motor bakar, submateri UMS, diperlukan langkah yang tepat dengan menerapkan model pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, kritis, dan analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh rasa percaya diri. Nah, model yang sesuai digunakan untuk kegiatan pembelajaran tentang mesin atau motor bakar tersebut adalah, kata kuncinya di sini ada Bapak Ibu, adalah mencari sendiri, mencari dan menyelidiki secara sistematis, kemudian logis, kritis, dan siswa dapat merumuskan penemuannya sendiri. Kalau kita lihat dari apa yang ditanyakan di sini, yaitu model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan minat dan interaksi siswa dalam pembelajaran mesin atau motor bakar, berdasarkan deskripsi yang ada di soal, maka ini adalah pembelajaran yang cocok adalah inquiry learning, di mana inquiry learning ini menekankan pada eksplorasi dan penyelidikan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Ini juga sangat sesuai untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam belajar tentang mesin. Juga sesuai dengan ciri-ciri di soal, yaitu mencari dan menyelidiki secara sistematis. Berarti dia menggunakan inquiry. Sementara yang A, discovery learning ini lebih berfokus pada penemuan individu, bukan kolaborasi. Yang C, PBL, juga baik, tetapi lebih berfokus pada penyelesaian masalah, Bapak Ibu. Yang D, mastery learning ini menekankan penguasaan individu, bukan interaksi grup. Juga yang E, project based learning ini lebih berfokus pada proyek jangka panjang daripada penyelidikan langsung. Lanjut nomor 4, tindakan untuk menciptakan lingkungan aman. Nah, Anda sebagai seorang guru SMK Teknik Kendaraan Ringan yang sedang mengajar submateri Conventional Automatic Transmission atau CAT dalam mata pelajaran Sistem Pemindah Tenaga Otomotif. Jumlah peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran submateri CAT adalah 40 orang dengan berbagai perbedaan latar belakang. Anda diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Tindakan yang paling tepat yang akan Anda lakukan guna menciptakan kondisi tersebut adalah, nah, soal ini menanyakan tindakan yang paling tepat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam pembelajaran submateri CAT. Dengan kata kuncinya menciptakan rasa aman, nyaman, serta perbedaan latar belakang siswa. Berarti yang menjadi kata kunci kita di soal ini. Yang pertama kita lihat dari A, memberikan tugas individu. Tentunya dapat meningkatkan kecemasan bagi sebagian siswa. Jadi tidak tepat. Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa. Yang B, untuk membahas kemajuan belajar mereka juga lebih bersifat administrasi daripada mendukung lingkungan kelas. Yang C, mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa dalam penyampaian materi. Nah, ini yang cocok Bapak Ibu, di mana yang C ini sesuai dengan pernyataan di soal, yaitu membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan nyaman, di mana semua siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dengan yang mereka minati. Kemudian yang D, menyusun aturan kelas yang ketat juga dapat menciptakan ketegangan daripada rasa aman, Bapak Ibu. Yang terakhir, menghindari materi yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa tidak membantu siswa berkembang dan belajar. Sehingga yang lebih tepat itu adalah yang C. Lanjut nomor 5, urutan langkah-langkah model Dick and Carey. Disajikan rumusan tujuan pembelajaran peserta didik memahami cara kerja electric power steering atau EPS, serta memelihara dan memeriksa electric power steering pada Cheat and Powertrain Management System onboard diagnostic. Guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Anda diminta merancang desain pembelajaran dengan model Dick and Carey yang terdiri dari langkah-langkah secara acak sebagai berikut. Nah, urutan langkah pembelajaran model Dick and Carey yang benar adalah, kita lihat yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Nah, ini yang harus dilakukan pertama Bapak Ibu, sehingga jawabannya antara B, C, dan E. Setelah mengidentifikasi capaian pembelajaran, selanjutnya, karena yang ditanya urutan langkah-langkah dalam model Dick and Carey untuk merancang pembelajaran, setelah mengidentifikasi maka melaksanakan analisis pembelajaran 21. Nah, bisa kita lihat di sini yang 21 adalah yang B.
Nah, bisa kita lihat juga di akhirnya diakhiri dengan mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Jadi kalau kita lihat urutannya, mengidentifikasi capaian pembelajaran, melaksanakan analisis pembelajaran, mengidentifikasikan tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa, merumuskan kemampuan akhir yang diharapkan, kemudian mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Yang kelima, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, kemudian merevisi bahan pembelajaran, baru mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Nah, jadi itu yang paling cocok Bapak Ibu. Di mana nomor 8 asesmen sumatif itu akan yang menjadi yang terakhir. Nah, begitu soal nomor 5. Butir-butir tes acuan patokan. Urutan yang benar adalah 213, 945, 67, 10, dan 8. Lanjut nomor 6, yaitu tentang langkah-langkah metode demonstrasi. Oke, nomor 6 Bapak Ibu, soal benar salah lagi, di mana soal ini adalah langkah-langkah metode demonstrasi. Disajikan rumusan tujuan pembelajaran pada sub materi perbaikan bodi kendaraan adalah agar siswa dapat melakukan perbaikan bodi kendaraan secara sistematis sesuai dengan prosedur yang benar. Guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut, dipilih metode pembelajaran demonstrasi yang melibatkan demonstrasi atau peragaan langkah-langkah atau prosedur tertentu oleh guru atau sumber belajar lainnya yang kemudian diikuti dengan praktik langsung oleh peserta didik. Berikut ini disajikan langkah-langkah metode demonstrasi. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Nah, soal ini Bapak Ibu meminta penilaian benar atau salah mengenai langkah-langkah dalam metode demonstrasi yang digunakan untuk pembelajaran perbaikan bodi kendaraan. Kita lihat yang pertama, persiapan. Persiapan ini jelas benar Bapak Ibu karena persiapan penting sebelum melakukan demonstrasi. Kemudian yang kedua, penyampaian tujuan pembelajar dan pengantar. Nah, ini jelas benar menjelaskan tujuan pembelajaran, membantu siswa memahami konteks yang akan dipelajari. Kemudian demonstrasinya. Nah, jadi persiapan, penyampaian tujuan pengantar, kemudian demonstrasi ini adalah inti dari metode demonstrasi itu sendiri. Maka 1, 2, 3 ini benar. Yang keempat, pembuktian. Pembuktian, demonstrasi tidak perlu pembuktian Bapak Ibu. Pembuktian bukan langkah standar dalam metode demonstrasi. Begitu juga nomor 5, menarik kesimpulan atau generalisasi. Meskipun ini penting, tetapi tidak selalu dianggap sebagai langkah eksplisit dalam metode demonstrasi. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3 atau benar-benar salah-salah. Kita lanjut soal nomor 7, yaitu tahapan pembelajaran Teaching Factory. Di SMK terdapat bengkel Teaching Factory teknik sepeda motor yang salah satu pekerjaannya adalah memperbaiki dan merawat sistem transmisi manual sepeda motor. Guna memberikan pengalaman industri bagi peserta didik, dipilih model pembelajaran Teaching Factory untuk memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan kondisi di instruksi pada submateri transmisi manual sepeda motor. 5 tahapan akhir pada pembelajaran Teaching Factory yang bisa menggambarkan keberhasilan proses pembelajaran adalah. Nah, soal ini menanyakan tahapan akhir dalam model pembelajaran Teaching Factory yang relevan untuk pembelajaran sistem transmisi manual sepeda motor. Kita lihat yang A, pembentukan tim orientasi perencanaan produksi, pelaksanaan produksi, evaluasi, dan perbaikan. Nah, ada orientasi di sini, menyertakan orientasi yang tidak selalu diterapkan dalam tahapan akhir, Bapak Ibu. Jadi orientasi itu bukan di tahapan akhir. Yang B, pembentukan tim perencanaan produksi, pelaksanaan produksi, evaluasi dan perbaikan, presentasi dan refleksi. Nah, di sini ada presentasi dan refleksi. Sebenarnya ini tidak mencakup pemasaran dan penjualan. Jadi yang tepat adalah perencanaan produksi, pelaksanaan produksi, evaluasi dan perbaikan, presentasi dan refleksi, bukan di akhir pemasaran dan penjualan. Jadi C ini yang paling tepat karena ini mencakup semua tahapan penting yang mencerminkan proses belajar yang praktis dan relevan dengan industri. Jadi presentasi dan refleksi itu memungkinkan siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil belajar mereka sebelum pemasaran dan penjualan. Yang D, menghilangkan aspek presentasi dan refleksi yang penting
ini juga keliru Bapak Ibu. Dari pembentukan tim langsung tanpa ada presentasi dan refleksi langsung pemasaran dan penjualan. Begitu juga yang E ini tanpa adanya pemasaran. Di pemasaran ada pemasaran dan penjualan tapi mengabaikan evaluasinya Bapak Ibu. Jadi dari pembentukan tim perencanaan produksi pelaksanaan tanpa ada evaluasi langsung presentasi dan pemasaran. Jadi ini juga keliru. Kita lanjut soal nomor 8 yaitu sumber belajar untuk motor DC Brushley. Nah, seorang guru sedang merencanakan pembelajaran tentang motor listrik atau hibrid dengan submateri motor DC Brushley. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada submateri motor DC Brushley adalah agar peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja, komponen utama, dan cara mengoperasikan motor DC Brushley dengan benar. Sumber belajar yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah soal ini menanyakan sumber belajar yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tentang motor DC Brushley. Sumber belajar motor DC Brushley yang paling cepat adalah kita lihat buku teks. Buku teks hanya memberikan informasi teoritis tanpa praktek, jadi keliru. Kemudian video animasi yang menggambarkan cara kerja motor juga berguna sebenarnya, tapi tidak seefektif pengalaman secara langsung. Kemudian yang C, simulator atau perangkat lunak yang menyimulasikan operasi motor DC Brushley. Simulator dapat saja membantu, tetapi tidak menggantikan pengalaman secara nyata. Maka yang lebih tepat adalah motornya langsung yang sebenarnya beserta komponennya untuk praktek secara langsung. Artinya dengan penggunaan motor DC Brushley yang nyata ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung, akan memahami komponen dan cara kerja dengan lebih baik. Yang E, file presentasi ini tidak memberikan pengalaman praktis yang dibutuhkan Bapak Ibu sehingga belum tepat yang E. Lanjut nomor 9, sumber belajar untuk alat ukur pneumatik hidrolik. Seorang guru SMK yang akan mengajarkan materi alat ukur pneumatik atau hidrolik pada mata pelajaran dasar-dasar otomotif. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar peserta didik dapat memahami prinsip kerja dan aplikasi dari berbagai jenis alat ukur pneumatik atau hidrolik. Untuk mencapai tujuan tersebut, sumber belajar manakah yang paling sesuai untuk digunakan dalam proses pembelajaran? Nah, kita lihat soal ini menanyakan sumber belajar yang paling sesuai untuk memahami prinsip kerja dan aplikasi alat ukur pneumatik hidrolik. Kalau kita lihat di sini pertanyaannya sumber belajar alat ukur pneumatik atau hidrolik. Maka yang jelas yang A ini buku teks memberikan informasi saja secara teoritis tetapi juga kurang praktis. Yang B, video animasi bisa membantu tapi tidak seefektif alat nyata. Maka yang paling jelas yang kita butuhkan adalah alat ukur pneumatik atau hidroliknya itu sendiri. Di mana menggunakan alat ukur yang nyata akan memberikan siswa pengalaman langsung dan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja dan aplikasinya. Sementara yang D, modul ini juga bersifat teoritis seperti buku dan tidak memberikan pengalaman langsung. Yang E, multimedia tidak sepraktis alat nyata dalam konteks ini. Maka yang tepat adalah yang E. Yang C, alat ukurnya secara langsung. Lanjut soal nomor 10. Sumber belajar untuk sistem kelistrikan bodi. Nah, seorang guru SMK akan mengajarkan materi sistem kelistrikan bodi pada mata pelajaran kelistrikan dan sistem kontrol otomotif. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar peserta didik dapat memahami komponen-komponen dan prinsip kerja sistem kelistrikan bodi kendaraan. Untuk mencapai tujuan tersebut dan menumbuhkan minat serta nalar kritis peserta didik, sumber belajar apa yang paling sesuai untuk digunakan? Nah, kita lihat di sini soalnya menanyakan sumber belajar yang paling sesuai untuk memahami sistem kelistrikan bodi kendaraan. Yang pertama, buku teks atau modul kelistrikan dan sistem kontrol otomotif. Ini modul hanya memberikan informasi secara teoritis Bapak Ibu tanpa praktik langsung, jadi tidak tepat. Yang kedua, job sheet lembar kerja sistem kelistrikan bodi hanya memberikan instruksi tapi tidak menggantikan pengalaman nyata. Yang C, simulator sistem penerangan kendaraan sebenarnya bisa saja berguna tetapi tidak seefektif melihat dan bekerja dengan unit nyata secara langsung. Yang D, multimedia interaktif juga bisa membantu tetapi tidak sepraktis dengan unit kendaraan nyata. Maka yang lebih tepat adalah unitnya langsung, unit kendaraan dilengkapi dengan sistem kelistrikan bodi. Jadi, memiliki unit kendaraan yang nyata memberikan siswa pemahaman langsung tentang komponen dan prinsip kerja sistem kelistrikan bodi. Maka jawabannya yang E. Lanjut nomor 11, kaidah-kaidah dalam membuat tes pilihan ganda. Seorang guru akan mengajarkan materi prinsip kerja motor bakar pada mata pelajaran mesin atau motor bakar. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja motor bakar 4 langkah dan 2 langkah. Untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan
pembelajaran tersebut dengan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Teknik asesmen yang digunakan adalah tes tertulis pilihan ganda. Apa saja kaidah-kaidah yang harus dipenuhi dalam membuat tes pilihan ganda? Dan Bapak Ibu kita baca di sini jawabannya banyak dan ada beberapa perbedaan dari setiap opsi. Nah, kita lihat dari jawaban yang pertama dulu, Bapak Ibu, soal ini menanyakan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi dalam membuat tes pilihan ganda. Maka yang pertama, pokok soal harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Nah, ini benar. Kemudian pokok soal sebaiknya berbentuk kalimat tanya atau kalimat perintah. Pokok soal hendaknya tidak memberikan petunjuk ke arah jawaban benar. Panjang setiap option pilihan jawaban sebaiknya relatif sama. Hindari penggunaan kata-kata yang negatif seperti bukan atau kecuali dalam pokok soal. Hindari penggunaan bahasa yang tidak umum atau terlalu teknis jika tidak diperlukan. Gunakan pengecoh atau distraktor yang homogen dan logis. Hindari penggunaan pilihan jawaban semua jawaban benar atau tidak ada jawaban yang benar. Menyusun pilihan jawaban secara logis, misalnya urutan alfabetis atau numerik. Menghindari penggunaan petunjuk seperti selalu, tidak pernah, atau hanya dalam pilihan jawaban. Jadi yang A ini tepat. Kemudian yang B. Yang B ini yang menjadi kekeliruan Bapak Ibu adalah memiliki poin yang sama dengan A, tetapi mengizinkan panjang opsi yang tidak sama, yang tidak ideal. Jadi di sini di nomor 4 ini Bapak Ibu yang menjadi masalah. Yaitu di sini menyebutkan panjang setiap opsi pilihan jawaban boleh tidak sama. Nah, ini yang kelirunya di poin 4. Kemudian di C juga hampir sama dengan A dan B, tapi di sini menggunakan menyertakan di sini yang nomor 5, di mana kalau di 1 dan 2 itu menghindari penggunaan kata-kata negatif seperti bukan dan kecuali dan pokok soal. Di nomor 5 di bagian C adalah penggunaan kata-kata negatif. Jadi bukan dihindari. Jadi ini juga salah. Harusnya ini dihindari. Kemudian yang nomor bagian D ini yang membuat salah adalah poin 9. Dimana kalau tadi poin 9-nya adalah menyusun pilihan jawaban secara logis, misalnya urutan alfabetis atau numerik. Nah, di sini pilihan jawaban disusun secara acak guna meningkatkan pengecoh. Jadi ini yang buat keliru adalah poin 9. Dan yang terakhir, yang E ini yang membuat keliru adalah poin 2, di mana di sini disebutkan pokok soal sebaiknya berbentuk kalimat pernyataan. Yang harusnya adalah kalimat tanya atau perintah, sehingga yang nomor E juga tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, Bapak Ibu. Lanjut nomor 12, teknik asesmen yang paling sesuai. Seorang guru yang akan mengajarkan materi transmisi manual tipe sinkromes pada materi pelajaran powertrain otomotif, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar peserta didik dapat menerapkan prinsip kerja sistem transmisi manual tipe sinkromes kendaraan dengan benar. Untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut dengan asesmen yang berpusat pada peserta didik, teknik asesmen manakah yang paling sesuai untuk digunakan? Nah, soal ini menanyakan teknik asesmen yang paling sesuai untuk mengevaluasi pemahaman tentang sistem transmisi manual tipe sinkromes. Maka yang A, tes tertulis dengan esai, tentunya tidak sesuai untuk mengevaluasi keterampilan secara praktis tentang transmisi manual tipe sinkromes. Jadi yang A belum tepat. Yang B, membuat poster menjelaskan bagian-bagian juga lebih berfokus pada presentasi bukan penerapan praktis. Yang C, mengadakan kuis pilihan ganda tidak cukup untuk mengevaluasi aplikasi secara praktis. Yang D, meminta peserta didik. Nah, yang ini yang tepat, melakukan demonstrasi cara kerja transmisi manual tipe sinkromes di depan kelas. Nah, demonstrasi ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara langsung dan praktis, Bapak Ibu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan, yaitu peserta didik dapat menerapkan prinsip kerja sistem transmisi manual sistem tipe sinkromes kendaraan dengan benar. Jadi yang tepat adalah melakukan demonstrasi. Sementara yang E, memberikan bacaan, membaca dan merangkum ini tidak mencakup penerapan langsung prinsip kerja. Jadi yang tepat adalah yang D. Nomor 13. Di mana soal ini adalah langkah asesmen yang paling sesuai. Seorang guru sedang mengajar materi hydraulic power steering dan ingin melaksanakan asesmen untuk memastikan pemahaman mereka tentang cara kerja sistem tersebut. Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan adalah peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja hydraulic power steering. Manakah dari langkah-langkah asesmen berikut yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran dan prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik?
Kita lihat yang A ini tes tertulis lagi Bapak Ibu. Tidak memungkinkan penerapan secara langsung sama seperti tadi. Yang B membaca buku teks dan menjawab pertanyaan saja. Ini tidak melibatkan partisipasi secara aktif karena mengerjakannya di rumah. Yang C sesi tanya jawab. Tentunya tidak cukup menilai pemahaman praktis. Maka yang tepat adalah guru menginstruksikan membuat model hidrolik power steering dan mempresentasikan cara kerjanya. Artinya membuat model dan mempresentasikannya ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan dan menjelaskan prinsip kerja secara langsung. Sementara yang E lembar kerja lebih bersifat teoritis dan tidak melibatkan praktik langsung. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 14, soal tentang umpan balik untuk memperbaiki hasil pengecatan. Seorang guru sedang mengamati hasil kerja peserta didik pada proses pengecatan bodi kendaraan top coat spraying. Guru tersebut mengumpulkan data tentang ketebalan lapisan cat, keseragaman warna, dan tingkat kilap dari hasil pengecatan. Dari data tersebut, guru diharapkan mampu memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik agar hasil pengecatan dapat diperbaiki pada sesi berikutnya. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. 1. Ketebalan lapisan cat tidak merata, jadi beberapa bagian terlalu tebal. Yang kedua, warna terlihat belang di beberapa area. Yang ketiga, tingkat kilap cat tidak seragam, beberapa bagian tampak kusam. Nah, manakah dari umpan balik berikut yang paling tepat diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki hasil pengecatan mereka? Di mana di sini soalnya adalah menanyakan umpan balik yang paling tepat untuk memperbaiki hasil pengecatan. Kita lihat dari yang A. A berkata bahwa coba lebih fokus dan konsentrasi saat mencampur cat dan thinner agar hasilnya lebih baik ketebalan warna dan kilapnya. Ini terlalu umum dan tidak memberikan langkah konkret Bapak Ibu untuk perbaikan. Masih keliru. Yang B, pastikan untuk mengecat dalam jarak dan kecepatan yang konsisten agar merata ketebalan dan warna dan kilapnya. Nah, yang B ini tepat Bapak Ibu karena umpan balik ini memberikan instruksi yang konkret yang dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengecatan, yaitu dengan mengatur jarak dan kecepatan. Yang C, jangan lupa untuk menambahkan lapisan kilap berupa clear dan pernis tambahan di akhir pengecatan agar warna dan kilapnya bagus. Dan menggunakan clear coat adalah saran yang baik, tetapi tidak menyelesaikan masalah ketebalan dan keseragaman yang sudah ada. Yang D, jangan sembrono dan gegabah saat latihan agar hasil pencecatanmu bisa lebih merata dan tidak belang. Rasa jangan sembrono ini kurang konstruktif Bapak Ibu dan bisa menurunkan motivasi siswa. Kemudian yang E, periksa apakah semua peralatan cat sudah bersih sebelum mulai mengecat untuk hasil yang merata ketebalan warna dan kilapnya. Memeriksa peralatan sebenarnya suatu hal yang sangat penting, tetapi tidak menyentuh langsung pada teknik pengecatan yang harus dilakukan Bapak Ibu. Sehingga yang lebih tepat adalah yang B. Terakhir dalam pembahasan soal nomor bagian pertama ini adalah soal nomor 15 tentang langkah dalam menyusun laporan capaian pembelajaran. Di mana seorang guru menyusun laporan capaian pembelajaran beserta didik dalam proses pembelajaran submateri transmisi CVT sepeda motor. Data peserta didik adalah sebagai berikut. Peserta didik A menguasai 80% materi tentang komponen CVT, namun kesulitan dalam praktik penggantian bel CVT. Peserta didik B menguasai 90% materi dan mampu melakukan semua praktik dengan baik. Peserta didik C menguasai 70% materi tetapi sering membutuhkan bimbingan saat melakukan praktik. Peserta didik D menguasai 85% materi namun masih ragu-ragu dalam melakukan pemeriksaan CPT. Peserta didik E menguasai 60% materi dan memerlukan bantuan signifikan dalam praktik. Berdasarkan data tersebut, manakah langkah berikut yang paling tepat dalam menyusun laporan capaian pelajar peserta didik? Bapak Ibu. Kita lihat soal ini menanyakan langkah yang paling tepat dalam menyusun laporan capaian belajar peserta didik. Dari yang A, Bapak Ibu, dinyatakan semua peserta didik sudah mencapai kompetensi tanpa rincian lebih lanjut. Ini tentunya ketika Bapak Ibu menyatakan semua peserta didik sudah mencapai kompetensi dengan data yang di atas, ini tentulah tidak akurat dan tidak informatif dan tidak juga sesuai dengan pernyataan. Yang B, mengelompokkan peserta didik berdasarkan presentasi pengetahuan materi. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan persentase tanpa rekomendasi tentunya tidak memberikan informasi perbaikan. Yang D, menyusun presentasi penguasaan materi serta memberikan rekomendasi. Nah, ini yang lebih tepat Bapak Ibu yang C, di mana menyusun laporan dengan presentasi penguasaan dan rekomendasi ini untuk perbaikan memberikan gambaran jelas tentang capaian siswa dan langkah-langkah yang harus mereka lakukan selanjutnya dengan memberikan rekomendasi. Yang D mencatat hanya yang di atas 80%, artinya mengabaikan mereka yang membutuhkan perhatian lebih, ini juga tidak tepat. Yang E memberikan nilai rata-rata untuk seluruh kelas tanpa penjelasan individu. Dan nilai rata-rata tanpa penjelasan individual juga tidak mencerminkan capaian belajar secara akurat Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu pembahasan TO KPPG otomotif bagian pertama.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di bagian-bagian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.